Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2513 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 43. Di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Saudara, bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula? Yang pertama, jemaat mula-mula itu jemaat yang lahir baru. Amin. Saudara perhatikan ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu apa? Memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa jemaat mula-mula mereka mengalami Tuhan sehingga melalui khotbah daripada Rasul Petrus banyak orang dilawat oleh kuasa Tuhan. Mereka bertobat, mereka menjadi manusia yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang percaya yang mula-mula itu, kehidupan mereka benar-benar jadi saksi Tuhan. Mereka jadi berkat, sehingga tidak heran banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini, kenapa banyak orang enggan menjadi orang Kristen, orang percaya? Kenapa? Karena mereka melihat sendiri kehidupan orang Kristen yang tidak jadi berkat. Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Orang banyak pada saat itu, mereka berbondong-bondong menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa, saudara? Mereka melihat perubahan hidup dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka melihat ada perubahan 180 derajat. Mereka yang tadinya hidup dalam kegelapan, setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, hidup mereka berbeda. Hidup mereka jadi terang. Hidup mereka jadi berkat. Nama Tuhan ditinggikan. Sehingga banyak orang mau jadi orang percaya karena mereka mau hidup mereka berubah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah berpuluh-puluh tahun menjadi Kristen. Tapi kalau saudara tidak lahir baru, saudara tidak jadi berkat. Saudara hanya jadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jadilah manusia yang baru di dalam Tuhan. Amin. Jangan sama seperti dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Padahal saudara orang percaya. Tapi kehidupanmu tidak ada perubahan. Kehidupanmu tidak berdampak. Saudara hanya jadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, Yesus itu yang akan mengubah hidup kita yang tadinya jahat jadi baik.
Yang tadinya hidup dalam kegelapan berubah menjadi terang Kristus. Yang dulunya jadi batu sandungan sekarang jadi berkat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah manusia yang baru di dalam Tuhan. Maka saudara akan melihat kehidupanmu jadi berkat. Banyak orang akan percaya pada Tuhan Yesus karena mereka melihat teladan dari saudara. Amin. Mereka melihat saudara yang tadinya jahat, gelap, sekarang berubah jadi pribadi seperti Kristus. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi manusia yang lahir baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga kehidupan kita berdampak jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang kedua, saudara, gaya hidup jemaat mula-mula, mereka itu mau diproses Tuhan. Saudara perhatikan ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Saudara lihat, jemaat mula-mula ini mau diproses Tuhan. Mereka bertekun. Selalu saya katakan bertekun itu berarti mereka konsisten, mereka setia, mereka bertekun dalam hal apa? Mereka belajar firman Tuhan dari rasul-rasul. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar firman Tuhan. Jangan sampai kita mengaku orang Kristen tetapi nggak mau belajar firman. Saudara, saya mau kasih tahu, iblis saja tahu firman. Yang membedakan iblis dengan kita manusia, iblis hanya tahu tapi tidak mengenal, tidak melakukan firman Tuhan itu. Kita tahu karena kita belajar dan Tuhan mau kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula mereka diproses Tuhan dengan apa? Dengan bertekun, belajar firman Tuhan dari rasul-rasul. Saudara, kebanyakan orang maunya mengajar, bukan diajar. Saudara, inilah proses yang Tuhan mau kita belajar. Amin. Ada waktunya kita duduk diam dengar. Amin. Ada waktunya saudara kita memang betul-betul duduk diam belajar firman. Orang kan di luar sana maunya dia ngomong terus, saudara. Dia mau orang lain mendengar dia. Tapi Tuhan mau kita bertekun, belajar firman. Amin. Ada banyak orang, saudara, di luar sana karena merasa pendidikannya lebih tinggi dari hamba Tuhan itu, saudara, menganggap remeh pelajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar di proses. Saudara mungkin ahli di bidang saudara. Tapi saudara juga harus mendengarkan ahli dalam firman, yaitu hamba Tuhan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah bertekun, belajar firman Tuhan. Maka saudara akan mendapat pengetahuan hikmat dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berhenti belajar, maka saudara akan berhenti juga mendapat berkat firman. Kalau saudara mau mendapatkan berkat-berkat Tuhan, teruslah belajar. Amin. Belajar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula, mereka diproses Tuhan, mereka bertekun, belajar firman Tuhan, dan belajar melayani. Amin. Saudara, mereka diajar langsung oleh rasul-rasul. Bagaimana melayani Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar melayani Tuhan. Jangan hanya terus dilayani. Saya mau bilang, saudara, kalau kita masih dilayani, padahal kita sudah janggutan, sudah ubanan, sudah, tapi masih terus dilayani, itu menandakan kita masih bayi rohani. Tapi kalau kita dewasa di dalam iman rohani kita, pasti kita melayani, bukan lagi dilayani. Amin. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara masih dilayani atau sudah melayani? Yang tahu jawabannya adalah saudara sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang jelas yang Tuhan mau, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan
Dengan cara apa? Melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar untuk diproses Tuhan, bertekun dalam melayani Tuhan. Saudara, tadi saya katakan, bertekun itu artinya konsisten, setia. Banyak orang awalnya rajin, saudara. Awalnya betul-betul terlibat, aktif. Tetapi sayang, di tengah jalan berubah kesetiaannya. Karena mamon, akhirnya apa saudara? Bukannya melayani Tuhan, tapi melayani mamon. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai gembala seringkali menemukan hal-hal itu di tengah-tengah jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, cari Tuhan. Maka apa yang kita butuhkan, perlukan, Tuhan yang akan jamin kita. Amin. Tapi kalau kita mengejar mamon, mengejar harta dunia, saudara, kita akan kehilangan segalanya. Selalu saya bilang, kalau saudara menomorduakan Tuhan, saudara yang sudah dipanggil untuk melayani, tapi saudara abaikan, saudara meninggalkan pelayanan, saudara akan membayar dengan sangat mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara sudah meninggalkan pelayanan, saudara sudah lebih mengejar mamon daripada mencari Tuhan, bertobat saudara. Bisa saja ini teguran terakhir dari Tuhan. Kalau saudara masih abaikan, bisa saja saudara, hukuman Tuhan datang, memberikan pelajaran yang sangat-sangat mahal kepada kita. Bapak Ibu Saudara, bertobatlah. Kembali melayani Tuhan. Amin. Karena melayani Tuhan itu saudara, kita akan diberkati. Ada banyak orang Kristen di luar sana, waktu dia susah dia rajin melayani Tuhan. Lalu dia diberkati karena dia terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi sayang, setelah dia diberkati, dia lupa Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah melayani, lalu saudara melihat ada perubahan yang besar terjadi, saudara dipulihkan, saudara diberkati Tuhan. Saya mau katakan saudara, itu berkat Tuhan, karena saudara melayani. Tapi banyak orang gak tahan cobaan. Akhirnya apa saudara? Meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan. Karena mau mengejar harta dunia. Saudara, kalau sudah mengejar harta dunia, Tuhan cemburu. Cari Tuhan, maka saudara, apa yang kita perlukan, Tuhan akan sediakan. Amin. Tapi sayang, banyak orang meninggalkan Tuhan karena sesuatu. Tinggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan memelihara saudara. Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Jemaat yang mau diproses Tuhan, mereka bertekun. Saudara, firman Tuhan yang katakan mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan apa? Berdoa. Amin. Mereka bertekun dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada memang saatnya di mana kita berdoa Tuhan langsung jawab. Bahkan sebelum kita berdoa Tuhan sudah kasih. Saudara. Amin. Saudara, ada saatnya memang butuh waktu, butuh proses Tuhan. Tuhan mau kita terus bertekun dalam doa. Jangan sampai saudara karena sudah terbiasa Tuhan jawab, saudara berdoa langsung dijawab Tuhan. Lalu di saat saudara berdoa tapi membutuhkan waktu yang sangat lama, akhirnya saudara apa? Mulai tidak konsisten dalam doa. Sudah mulai bolong-bolong sehingga sudah tidak lagi tekun. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara bertekun dalam doa. Amin. Mau dijawab Tuhan atau tidak, tugas saya mau bangun hubungan dengan Tuhan dengan berdoa. Amin. Terus berdoa. Walaupun mungkin doa-doa saudara belum Tuhan jawab. Terus berdoa. Terus berdoa. Terus berdoa. Sampai pada satu hari nanti Tuhan menjawab doa-doa saudara. Tetaplah berdoa. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula mereka melakukan amanat agung. Amin. Sudah perhatikan ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak apa? Banyak mujizat dan tanda. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula mereka melakukan
amanat agung Tuhan. Makanya apa sudah? Mujizat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membuka di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-16, di sana dikatakan, ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Amin. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan dasar firman Tuhan itu tidak heran. Di ayat 43, para rasul-rasul melakukan banyak mujizat. Karena apa? Mereka melakukan amanat agung Tuhan. Amin. Saya percaya ini masih berlaku sampai sekarang. Di saat kita pergi memberitakan kabar baik, Injil Kerajaan Allah, maka kita akan melihat kuasa Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita sering menyampaikan firman Tuhan, banyak kuasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari jemaat mula-mula, di mana mereka melakukan amanat agung Tuhan. Dan tidak heran, yang mereka menangkan itu bukan 10, 20, 100, 200, tapi ribuan orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini kita kerjakan, oh haleluya, maka pelayanan gereja kita akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita hidup di akhir zaman ini. Oleh karena itu, saudara, beberapa bulan ini kami mengajarkan kepada jemaat untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dimulai dari siapa? Dari pemimpin, dari saya dulu. Baru apa? Baru majelis. Dan mulai minggu-minggu ini, kita akan ajar itu. Majelis akan mengajar itu kepada jemaat-jemaat di komsel-komsel. Dan kami percaya, tahun ini akan terjadi ledakan jiwa-jiwa. Akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengerjakan amanat agung itu dan kita akan membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cara hidup jemaat mula-mula. Mereka melihat para rasul melakukan ini. Sehingga jemaat pada saat itu juga bergerak memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Makanya saudara, para pemimpin jangan hanya menyuruh. Jangan hanya memberikan perintah, tapi tidak mengerjakan. Para pemimpinlah yang harus menjadi contoh, menjadi teladan. Kalau kita pemimpin menginjil, pasti jemaat juga akan terus memenangkan jiwa bagi Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar cara hidup jemaat mula-mula yang pertama. Mereka hidup baru. Mereka hidup dalam pertobatan. Mereka jadi berkat, jadi saksi Tuhan. Sehingga memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Kalau saudara masih hidup dalam dosa, saudara masih melakukan dosa-dosa favorit, saudara tidak lahir baru, saudara tidak akan mengalami dampak apa-apa. Tapi kalau saudara bertobat, saudara menjadi manusia yang baru, maka hidupmu akan jadi berkat. Yang kedua, saudara, jemaat yang mau diproses Tuhan. Kita tahu bahwa jemaat mula-mula mereka itu mengalami banyak tekanan, banyak penganiayaan, banyak penderitaan. Tetapi mereka terus bertekun. Mereka mau diproses Tuhan. Makanya mereka mau belajar firman Tuhan. Mereka mau belajar melayani. Mereka berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah bagian dari proses Tuhan yang harus kita tekuni. Yang ketiga, kita belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Mereka melakukan amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, ada banyak mujizat yang mereka lakukan. Karena apa? Para rasul mengerjakan amanat agung itu. Dan melalui teladan amanat agung yang disampaikan oleh para rasul, jemaat juga turut memberitakan Injil. Oh haleluya, makanya tidak heran.
ribuan jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus, karena semua bergerak dari pemimpin sampai kepada jemaat. Semuanya aktif dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita terus memberitakan Injil, maka gereja kita akan penuh dengan jiwa-jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau gereja saudara masih berapa orang saudara, rajinlah memberitakan Injil. Dan saya percaya gereja saudara akan penuh terisi dengan jiwa-jiwa, karena saudara mau pergi mengerjakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang lemah imannya Tuhan kuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa menyerahkan pelayanan, ucapan syukur, 7 tahun renungan pagi ini mengudara pada tanggal 20 Juni nanti. Kami berdoa biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang sediakan semuanya. Kami percaya Tuhan adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan apa yang kami butuhkan selama ibadah ucapan syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Tuhan memberkati mereka yang support pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Tuhan balas dengan berkat-berkat yang berlimpah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.